Assalamualaikum, hai semua teman-teman, apa kabar nih? Nah, kali ini aku mau share video vlog aku di dapur selama terima kue pesanan. Nah, kayaknya udah lama banget ya aku nggak share vlog bikin kue di dapur karena jujur sekarang-sekarang ini aku memang udah jarang terima kue pesanan. Ini pesanan kali ini lumayan banyak, sekitar 300 pieces lebih, karena emang yang pesen itu tetangga aku, jadi kayaknya aku nggak enak gitu kalau nolak. Nah, jadi pesanannya itu ada 4 macam, ada sosis Solo, kue nona manis, terus dadar gulung ubi ungu, dan kue talam ubi ungu. Totalnya itu sekitar 330 pieces ya. Untuk semua pesanannya ini diambil hari Minggu pagi jam 7 pagi. Jadi aku start mulai ngerjain itu di Sabtu siang. Jadi Hamin satu ya. Ini aman banget teman-teman, walaupun ngerjain di Hamin satu, kuenya insya Allah nggak akan basi ya. Nah, ini aku start itu di Sabtu siang, setelah zuhur. Yang pertama aku kerjain itu sosis Solo dulu teman-teman. Untuk sosis Solonya itu aku bikin sekitar 130 pieces. Untuk isiannya itu aku pakai 1,5 kilo filet dada ayam ya. Oh ya, buat teman-teman nih yang nanya kenapa baru bikin vlog pesanan kue lagi. Jujur aku tuh sekarang memang lagi fokus konten di IG dan di YouTube juga ya teman-teman. Semenjak aku fokus di IG, lumayan banyak endorsan, jadi aku tuh kayak nggak sempet gitu buat terima pesanan. Jujur karena terima pesanan kue itu benar-benar menguras waktu dan tenaga banget, apalagi kalau bikin sebanyak ini ya. Ini aku ngerjain itu dari siang sampai jam 11 malam itu baru selesai teman-teman. Benar-benar yang ngerjain itu seharian dan capek banget ya. Buat teman-teman yang bakulan juga pasti tahu banget gimana rasanya ngerjain pesanan sebanyak ini sendirian. Pasti lumayan banget ya badan itu berasa capeknya. Tapi berhubung udah lama banget aku juga nggak terima pesanan kue, jadi ini aku ambil deh pesanannya, berhubung aku juga lagi free konten juga, dan ini pun sekalian aku kontenin. Nah, ini tuh aku bikin kulit sosis Solonya 1,5 kilo tepung terigu ya. Ini aku kocok menggunakan mixer supaya gampang tercampur ya teman-teman. Karena kalau menggunakan tangan manual itu lumayan lama ya. Jadi aku lebih praktis aja, langsung aku kocok menggunakan mixer supaya langsung tercampur rata, nggak ada tepung yang bergerindil gitu. Tapi kembali lagi kalau teman-teman mau kocok manual itu juga boleh banget ya. Nah, ini adonan kulit risolnya udah jadi, konsistensi adonannya tuh kayak gini, jadi nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer ya. Lanjut aku mau cetak di teflon biasa, ini aku pakai teflon diameter 20 cm. Aku memang dari dulu itu pakai teflon biasa kayak gini ya teman-teman, jadi memang aku tuh belum punya teflon kualik gitu ya. Jadi aku masih cetak manual menggunakan teflon kayak gini. Nah, langsung aja tuh kulit risolnya ditumpuk-tumpuk kayak gini, insya Allah nggak akan lengket ya. Untuk resep detailnya sosis Solo yang aku bikin ini sudah pernah aku share videonya beberapa kali dan banyak ya, dalam porsi banyak maupun porsi sedikit. Dan ini alhamdulillah sosis Solo itu aku banyak yang suka dari zaman aku kerja sampai sekarang. Itu nggak pernah berubah rasanya ya, karena memang aku nggak pernah nurunin kualitas tapi aku naikin harga gitu teman-teman. Nah, ini lanjut aku bentuk ya sosis Solonya. Nah, untuk hasil 130 pieces ini seperti ini, dan ini karena mau digoreng besok pagi jadi ini nggak usah dimasukin ke dalam freezer ya, cukup di dalam kulkas biasa aja. Nah, karena ada sebagian yang minta frozennya, ini aku mau kemas untuk frozen foodnya ya. Jadi satu mika ukuran 3x aku isi 10, dan supaya tidak menempel satu sama lain aku menggunakan plastik es batu ukuran 500 gram seperti ini. Jadi aku gunting memanjang seperti ini. Kemudian aku letakkan ya supaya sosis solonya itu tidak menempel satu sama lain. Karena ini kan kulit risolnya itu nggak pakai tepung panir ya teman-teman. Jadi dalam keadaan beku ketika di suhu ruang, kalau menempel satu sama lain biasanya itu akan lengket teman-teman, dan nanti kulit risolnya itu akan mudah sobek. Jadi aku selang-seling menggunakan plastik seperti ini supaya lebih aman. Karena kalau diplastikin satu-satu itu memakan waktu banget ya teman-teman. Jadi aku ambil praktisnya aja, pakai plastik es batu seperti ini, insya Allah aman ya. Nah, ini hasilnya, jadi satu mika ukuran 3x ini isinya 10 pieces, pas banget ya teman-teman.
Lanjut bikin sosis solonya udah selesai, selanjutnya aku mau bikin, kue nona manis karena yang paling banyak pesanan itu selain sosis solo yaitu kue nona manis. Dan ini aku bikin kue nona manisnya juga sama sekitar 130 pieces. Jadi untuk adonannya itu sekali langsung aku buat 130 pieces ya teman-teman. Dan adonan nona manisnya ini aku pakai pandan dan daun suji asli ya. Jadi aku pakai, daun pandan dan daun suji yang aku blender terus aku ambil airnya. Untuk cara bikin jus daun pandan dan daun suji itu perbandingannya 1:1 dan airnya itu secukupnya aja ya. Biasanya kan aku pakai endapannya teman-teman, tapi berhubung ini aku nggak sempat bikin endapan, karena kalau bikin endapan pandan itu harus dari minimal 2 hari yang lalu ya. Jadi ini aku pakai langsung jusnya aja. Nah ini panas-panas adonan hijaunya langsung aku campur ke adonan A ya. Karena kalau sudah dingin biasanya agak menggumpal teman-teman. Jadi dalam keadaan panas kita langsung campur ke adonan A secara cepat dan langsung diaduk. Nah lanjut ini aku mau bikin adonan C-nya untuk adonan putihnya. Di sini aku pakainya tepung beras ya teman-teman, bukan tepung terigu. Banyak yang resep menggunakan tepung terigu dan aku udah pernah coba juga menggunakan tepung terigu, tapi menurut aku kurang cocok dengan lidahku ya. Menurut aku menggunakan tepung terigu itu agak kokoh adonannya. Jadi kalau menggunakan tepung beras, menurut aku itu lebih lumer dan lebih gurih. Jadi sesuai selera aja ya teman-teman. Nah, untuk cetakan kue nona manis ya, di sini aku pakai cetakan kue talam yang ukurannya besar, tuang 1 sendok sayur atau 7/8, jadi jangan terlalu penuh, karena nanti kita mau isi bagian tengahnya menggunakan adonan putih seperti ini ya. Setelah diisi menggunakan adonan putih, ini jangan terlalu penuh ya teman-teman, karena nanti pada saat dikukus, kuenya itu akan mengembang. Nah, ini aku pakai kukusan biasa. Biasanya aku pakai kelakat yang sekali kukus itu bisa 25 pieces karena berhubung di sini aku pakai kompor tanam dari kaca jadi takut terlalu berat. Jadi aku pakai kukusan biasa ya. Setelah 15 menit dikukus, ini kue nona manisnya udah mateng. Langsung keluarkan dari kukusan dan aku biarkan hingga kue nona manisnya itu benar-benar dingin. Biasanya aku masukkan ke dalam kulkas ya supaya cepat dingin dan bisa langsung aku keluarkan dari cetakan. Jadi jangan dikeluarkan, saat masih panas ya, karena itu masih lengket banget. Jadi keluarkan dari cetakannya itu pas nona manisnya itu sudah benar-benar dingin. Cukup menggunakan sendok atau tusuk gigi, itu gampang banget udah langsung keluar, nggak lengket sama sekali ya. Nah, sambil bertahap mengukus kue nona manisnya, aku mau kukus ubi ungu untuk kita bikin kue dadar ubi ungu dan kue talam ubi ungu. Langsung aja ya, di sini aku mau bikin adonan untuk kue talam ubi ungunya. Semua adonan ungu ini aku blender supaya lebih praktis aja karena kan di sini ada ubinya. Jadi harus benar-benar halus ya, teman-teman. Dan ini nggak perlu disaring ya, teman-teman, karena ini benar-benar udah halus adonannya. Setelah itu aku mau bikin adonan putihnya. Nah, untuk adonan putihnya ini nggak perlu dimasak ya. Cukup langsung dicampur aja semuanya. By the way, untuk santan yang aku gunakan ini sebelumnya aku udah rebus sampai matang dulu ya teman-teman. Kemudian didinginkan supaya kuenya itu lebih awet. Karena ini kan aku bikin H-1 ya. Jadi jaga-jaga supaya santannya itu nggak cepat basi. Aku rebus terlebih dahulu. Lanjut kita cetak adonan untuk kue talam ubi ungunya. Yang pertama adonan putih cukup 1 sendok makan, kukus selama 3 menit, kemudian tuang adonan ubi ungunya. Ini aku sekitar 2 sampai 3 sendok makan ya. Kemudian tuang lagi adonan putihnya. Nah, ini dikukus totalnya itu sekitar 25 menit ya. Untuk cetakan boleh menggunakan cetakan bunga seperti ini atau cetakan kue talam juga nggak apa-apa ya. Sesuaikan dengan harga jual yang teman-teman mau jual. Nah, ini kue talam ubi ungunya udah mateng, langsung aja keluarkan dari kukusan dan biarkan hingga benar-benar dingin. Ini aku masukkan kulkas supaya cepat dingin ya. Setelah kue talamnya dingin, langsung keluarkan dari cetakan dan aku masukkan ke dalam mika seperti ini ya. Kue talam ubi ungunya udah beres, lanjut aku mau bikin kue dadar ubi ungu. Di sini aku bikin isiannya dulu pakai unti kelapa. Unti kelapanya itu aku pakai gula putih ya, teman-teman. Untuk kelapanya gunakan kelapa yang setengah tua ya, karena kalau kelapa tua itu kurang enak atau yang agak muda juga boleh banget ya. Nah, ini harus benar-benar sampai kering ya supaya kue
dadar gulungnya itu lebih awet dan tahan lama teman-teman, gak cepat basi. Jadi isiannya itu harus sampai benar-benar kering ya. Nah kalau udah kayak gini sisihkan dulu sampai dingin. Ini tadi aku udah bikin kulit dadarnya, kemudian aku saring supaya tidak ada yang bergerindil. Kalau udah cukup kekentalannya, ini langsung aja aku mau cetak ya. Untuk cetakannya di sini aku menggunakan teflon diameter 20 cm dan aku sudah oles dengan margarin tipis-tipis ya supaya kulitnya itu membentuk pori-pori. Lanjut kulit dadarnya kalau udah jadi langsung aku bentuk, jadi nggak aku tumpuk-tumpuk ya teman-teman, karena kalau ditumpuk ini agak lengket. Kemudian beri isian secukupnya, bagian yang berpori kulitnya itu untuk bagian luar ya, jadi bagian yang mulus itu untuk bagian dalamnya. Nah, ini lakukan hingga selesai. Setelah semua kue dadarnya dibentuk, kemudian aku kemas menggunakan plastik OPP, kemudian aku tambahkan stiker supaya lebih menarik ya. Nah ini kuenya tuh udah selesai, kue talam, kue nona manis, dan kue dadar gulungnya tuh alhamdulillah udah selesai. Kue dadar gulungnya udah rapi, dan ini aku lagi staplesin mikanya ya. Jadi ini tuh harus benar-benar nunggu dingin ya teman-teman, karena kalau masih hangat kita udah staplesin, nanti kuenya itu cepat basi dan akan berembun mikanya. Dan ini langsung aku tata ke mika besar. Dan ini tuh udah jam 11 malam ya teman-teman. Jadi selesai ini aku tuh mau istirahat dulu, lanjut besok subuh aku tinggal goreng sosis solonya. Nah, ini aku mau selesaikan dulu staplesin kuenya dan aku mau masukkan ke dalam dus besar. Nah ini udah pagi, jam setengah 5 aku bangun, setelah sholat subuh aku udah mulai goreng sosis solonya. Ini tuh sosis solonya aku masukkan ke dalam kulkas aja, nggak aku freezer, karena ini tuh nggak akan basi ya kalau nggak di freezer. Lanjut aku kocok telur untuk celupan sosis solonya. Nah ini secukupnya ya, dan 3 telur itu kurang ya teman-teman, nanti aku tambahkan lagi. Ini untuk sosis solo yang matang total yang aku goreng itu sekitar 85 pieces. Sebagian itu ada yang pesan frozen foodnya ya, jadi nggak aku goreng semua. Nah banyak banget yang tanya tips menggoreng sosis solo supaya minyaknya nggak berbusa. Jujur aku sampai saat ini belum nemu tips itu ya teman-teman. Tips dari aku tuh cuman telurnya itu aku sedikit kasih air dan goreng sosis solo minyaknya itu jangan terlalu banyak. Jadi nanti kita bisa tambah-tambahkan lagi minyaknya bertahap seperti itu. Nah lanjut ini aku mau kemas sosis solonya menggunakan plastik OPP yang aku kasih 1 buah cabai rawit. Ini dikemasnya harus sudah dalam keadaan dingin ya, karena kalau masih hangat biasanya cabainya itu akan berubah warna teman-teman. Nah ini dia sosis solonya udah siap dan kue lainnya juga udah siap. Dan alhamdulillah ini selesai tepat waktu ya teman-teman. Ini tinggal aku kemas sosis solonya ke dalam dus seperti ini sesuai pesanannya. Nah langsung aja ya. Di sini aku mau langsung masukin deh ke dalam plastik seperti ini. Jadi untuk pesanan ini tuh bukan cuma dari 1 orang ya, tapi beberapa orang. Awalnya yang pesan tuh 1 orang, tapi aku open PO sekalian. Jadi alhamdulillah ada beberapa orang yang ikutan pesan juga. Jadi totalnya jadi banyak deh. Dan kebetulan juga ini yang pesan tuh memang masih tetangga ya, nggak terlalu jauh dari rumah. Jadi aku tuh nggak perlu antar-antar yang jauh. Ada juga yang langsung ambil ke rumah aku langsung. Oke teman-teman, ini alhamdulillah semua pesanannya tuh udah selesai, totalnya 330 pieces dan ini mau langsung aku antar. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, semoga menginspirasi ya buat kalian yang sedang bakulan. Semangat terus. Sekian video dari aku, sampai bertemu lagi di vlog aku selanjutnya. Terima kasih.